I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, mudah-mudahan sehat jasmani rohani. Seperti biasa kita saling doain ya. Yang penting yang utamanya itulah ya, sehat jasmani rohani, lancar segalanya ya, berkah semuanya. Amin, amin. Oke, pada kali ini saya tertarik untuk obrolin nih sama teman-teman tentang logo V yang digunakan ya. Logo Pi ini memang kenapa saya dipampang di awal seperti ini, karena ini ya entah ini sebuah kebetulan atau memang sudah didesain jauh-jauh hari sebelumnya ya. Yang pertama yang kita tahu bahwa akhir tahun ini ada informasinya, katanya ada handphone Tesla Model V ya, seperti itu, dengan kelebihan fitur-fitur yang super canggih. Artinya dia terkoneksi langsung ke satelit Starlink dan Neuralink ya. Nah, ini Starlink dan Neuralink ini adalah dua buah satelit ya, dimana nanti katanya Tesla Model V ini, telepon Model V ini dia bisa nambang teman-teman ya, bisa nambang kripto ya. Memang di sana pernah saya baca disebutkan sampai dikasih nama kriptonya itu Mars Crypto, katanya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Tapi Allah alam ya, saya juga kita nggak pernah tahu ya, nggak bahkan pernah tahu ke depan seperti apa. Tapi yang jelas ini adalah sebuah rencana manusia ya, dalam bentuk teknologi, di mana merencanakan pembuatan sebuah alat telekomunikasi di mana semuanya disematkan berbagai fitur ya yang super canggih, bisa menambang kripto nantinya. Ya mudah-mudahan aja memang terjadi dan ini bisa membantu daripada ikhtiarnya umat manusia ya, kenapa tidak kan gitu. Asalkan ya nilai kebaikan dan positifnya artinya diutamakan lah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian saya tertarik teman-teman, ini ada informasi mengenai renminbi ya. Ini adalah logo mata uang Tiongkok. Mata uang Tiongkok ini renminbi, yang dimana secara Inggrisnya ini disebut yuan ya. Artinya kalau Indonesia kan yen. Nah ini logonya mirip sekali teman-teman ya, luar biasa. Jadi ini menggelitik, akhirnya saya mesti cari tahu nih renminbi ini bagaimana ya, seperti apa. Karena yang saya tahu kan yuan, kita tahu ketika kita lari ke exchanger ya kita terima uang yuan, artinya kita tukar rupiah ke yuan. Nah ini ternyata logo daripada yuan kan itu kan logonya Y ya, di arsir 2. Nah ini kan ternyata renminbi ini atau singkatan daripada RNB ini ya tetap mata uang Tiongkok, seperti itu teman-teman. Nah ini mirip sekali dengan Pi Network. Jadi apa namanya, kita tadi ini juga kita nggak tahu Pi-nya yang digunakan oleh handphone Tesla menggunakan V ini, tentunya ada motivasi daripada filosofi Pi itu sendiri ya. Kenapa Pi ini digunakan sebagai lambang merek dari Tesla, seperti itu. Walaupun memang sampai saat ini belum ada kepastian benar tidaknya akan launching akhir tahun ini, kemudian bulan apa, tanggal berapa, belum ada informasi yang jelas. Hanya sekedar akhir tahun 2022 akan launching Tesla, handphone Tesla Model V, kata seperti itu ya. Oke, ini ada informasi juga teman-teman dari Vindicated CD. Nah, sampai dia bilang di Twitternya seperti ini: a true teacher would never tell you what to do, but he would give you the knowledge with which you could decide that he would be best for you to do. Jadi dia bilang seorang guru yang baik itu tidak akan pernah menceritakan apa yang dilakukan gitu, tetapi mereka akan memberikan sebuah pengetahuan ya, dengan yang akan diputuskan ya. Jadi yang akan diputuskan yang terbaik buat kita yang kita lakukan. Artinya guru yang baik itu ya tidak akan pernah cerita ya.
Tidak akan bercerita apa yang dia lakukan, tetapi dia akan memberi pengetahuan. Dear pioneers, ya, pionir yang terhormat, if you understand the two picture below, jika kamu memahami dua gambar di bawah ini, then you will understand why the Chinese are so enthusiastic about V. Kenapa katanya kamu akan memahami, ya, kamu akan memahami kenapa Cina itu begitu antusias tentang pi, ya karena ini mungkin renminbi ini teman-teman ya. Jadi ini adalah logo mata uang Tiongkok yang dikelola peredarannya oleh Bank Rakyat Tiongkok ya. Bank Rakyat Tiongkok itu dia mengelola peredaran daripada renminbi ini. Coba kita lihat dulu renminbi teman-teman sebelum kita memahami daripada pi itu sendiri ya. Oke, nah kita cari coba di Wikipedia ya teman-teman ya. Kita renminbi. Oke, renminbi. Kita cari apa yang akan keluar. Renminbi, renminbi ya. Nah, ini akan keluar banyak teman-teman. Nah, kita coba cek ya renminbi. Nah, ini renminbi itu yuan, dikenal dengan nama RMB di Republik Rakyat Tiongkok, adalah mata uang Republik Rakyat Tiongkok. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Rakyat Tiongkok, katanya gitu ya. Jadi ini memang betul teman-teman. Jadi memang RMB ini yaitu atau renminbi ini adalah mata uang daripada Tiongkok. Nah, ini logonya di sini nih, teman-teman, kelihatan ya. Nah, Tiongkok. Ya, ini Inggrisnya Chinese Yuan ya. Atau kodenya CNY. Kalau di bursa apa namanya? Bursa fiat itu CNY ya, bukan kripto tapi bursa fiat itu mata uang fiat itu CNY ya, kodenya, lambangnya seperti itu ya. Ini uang kertas. Nah, yuan ini kan lambangnya seperti ini. Nah, ini yuan Y arsir 2 seperti itu. Nah, ini tapi ada subsatuannya seperti kayak model pecahan daripada desimalnya di belakang koma itu. Nah, ini 1/10 itu disebutnya jiao ya, 1/100 fen. Jadi artinya adalah kenapa saya ajak ke sini dulu, informasi ini lambang sama dengan daripada mata uang China itu betul adanya ya. Kita cek di Wikipedia. Oke, kemudian kita ini ada Kompasiana ya. Dari Kompasiana ini saya coba cek asal muasal pi ya. Kita coba pahami pi itu bahwa itu adalah satu lambang di ilmu matematika ya, dimana pi itu sendiri adalah sebuah irasional. Jadi tidak masuk akal artinya gitu kan. Makanya ada yang bilang katanya ini goib katanya. Lambang matematika goib ya, ada-ada aja ya. Nah, ini di Kompasiana juga dibahas asal muasal pi, nilainya 314. Jadi artinya memang dari zaman dahulu satu pi itu memang 3,14 sekian-sekian, dan memang belakang itu nggak ada ujungnya. Bahkan dikatakan katanya kalau ujung Amerika sampai ujung Amerika lagi itu nggak bakalan habis nomornya kalau ditarik. Kalau ditulis panjangnya itu nggak bakalan habis katanya gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini penjelasan teman-teman boleh ya. Jadi gini, ada beberapa sumber yang kita harus cari relevansinya, informasi itu betul atau tidak, karena asal muasal pi ini kan kita bukan serta-merta artinya di sini banyak nilai filosofi buat bahan aja sih. Jadi memang kalau untuk penentu nilai daripada koin pi network ya tidak juga ya, nggak nyambung lah artinya kan gitu. Tapi ya nggak ada masalah, ini kan hanya dari sudut pandang filosofi dan bahan-bahan kemungkinan, artinya seperti itu ya. Jadi ini yang pertama sumber Kompasiana, silakan teman-teman, ini kompasiana.com ya. Kompasiana.com ini ada tentang ngebahas masalah pi, dan di sini dijelaskan, tapi nanti saya akan coba jelaskan detailnya, ada perwakilannya. Ini salah satu sumber aja yang pertama ini. Kemudian sumber yang kedua, nah ini sumber yang kedua ini ada kompas.com ya, dari kompas.com ya. Kompas.com silakan.
Di sini juga sama, kenapa pi itu 3,14 katanya seperti itu. Nah, ini ada juga dibahas di kompas.com teman-teman. Dari mulai pengertiannya, pemahaman, histori, hitungannya, kemudian histori di sini Babilonia dan Mesir kuno, Yunani dan lain sebagainya, perhitungan nilainya. Ini ada teman-teman. Nah, astronomi asal Cina berhubungan dengan China juga. Ini zaman dulu ya. Nah, ini matematikawan Yunani juga sekitar tahun 1700-an katanya kan gitu. Ini sumber yang kedua, silahkan ini di kompas.com, nanti perwakilannya saya akan bacakan. Nah, ini juga sumber yang ketiga yang sudah saya baca juga ya. Jadi artinya memang intinya sama, tapi ini adalah sumber-sumber untuk memastikan relevansinya teman-teman. Ini Matematrik ya, matematrik.com, nilai pi dalam matematika, sejarah dan penggunaannya. Di sini juga dijelaskan banyak ya. Nilai pi dalam matematika. Di sini secara hitung-hitungannya, jadi nilai pi adalah panjang keliling dari sebuah lingkaran yang diameternya 1 satuan katanya. Ini logo pi semua. Artinya di sini ada perhitungan secara matematika, pi itu seperti apa dari mulai perhitungan lingkaran ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman sejarahnya, sejarah nilai pi. Ini di mana? Matematrik.com ya. Ini yang ketiga ya. Nah, yang keempat yang akan kita coba pelan-pelan kita baca sama-sama ya. Ini yang ketiga, ini sudah saya coba cek, intinya kan sama aja. Jadi saya ngambil satu aja untuk perwakilan yang menurut saya lebih lengkap daripada yang tiga itu. Coba kita dari Brain ya. Nah, ini teman-teman ya, dari brainacademic.id ya, brainacademy.id ini. Jadi asal usul nilai asli dan simbol pi dalam lingkaran katanya seperti itu. Ini diposting 2021 ya. Jadi ini ada pemahaman tentang pi. Nah, inilah yang coba kita pahami ya teman-teman ya. Oke, kan teman-teman, di sini kita sudah dikenalkan tentang pi dari SD sampai SMA. Ya betul ya. Kita ingat ya. Jadi masa sekolah kita dulu ada perhitungan tuh yang perhitungan pi ya. Memang agak pusing dulu matematika. Wah, paling stres juga belajar matematika itu. Bahkan ketika di perguruan tinggi ada juga beberapa jurusan yang masih mempelajari materi yang berkaitan sama pi katanya. Bisa dibilang mulai dari anak remaja sampai orang dewasa kenal sama simbol pi ini gitu ya. Oke. Biasanya kamu akan menemukan pi dalam pelajaran matematika. Contohnya pada materi lingkaran. Kamu akan membutuhkan pi untuk menghitung luas dan juga keliling lingkaran. Jadi di sini memang jelas pi itu walaupun terhitung irasional ya, tetapi memang untuk menghitung lingkaran ini digunakan, teman-teman ya. Nah, ini pi merupakan rasio keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai pi yang biasa kita gunakan ada dua, yaitu 3/14 atau 22/7. Jadi 22/7 itu sama dengan 3/14. Tapi apakah 3/14 atau 22/7 adalah nilai asli dari pi? Nah, ini yang perlu kita cari tahu katanya gitu kan. Nah, ini sejarah singkat simbol pi. Sekitar 250 sebelum Masehi, pi pertama kali dihitung oleh matematikawan terkenal bernama Archimedes dari Sirakus. Dia menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan luas dua poligon. Ya, yaitu poligon. Nah, ini juga mengingatkan kita teman-teman, poligon itu kan ada kripto yang namanya poligon ya. Karena memang kripto ini lahir daripada ilmu matematika teman-teman. Yang harus kita tahu adalah kenapa di sana ada rumus algoritma, kenapa ada algoritma Pythagoras, kemudian kriptografi ya, itu semua adalah matematika. Dan ketika di-combine itu akan mendapatkan perhitungan matematika tingkat tinggi tentunya. Makanya yang terbaru adalah kriptografi. Ini merupakan lahir daripada gabungan dari matematika yang sebelumnya seperti itu. Oke, jadi hasil dari perhitungannya Archimedes hanya menemukan perkiraan bilangan yaitu antara 3 1/7 dan 3 10/71 ya. Didapat sekitar 31418. Nah, ini akan mengerucut teman-teman ya. Setelah itu banyak matematikawan lain yang menaruh fokus pada cara perhitungan nilai pi. Jadi gini, ilmuwan matematikawan dari berbagai belahan negara itu mencari
akurasi titik daripada terdekat nilai pi itu yang betul-betul pasti itu berapa gitu. Ini yang matematikawan di seluruh penjuru dunia mencari, dan bahkan ada beberapa matematikawan yang menghabiskan masa hidupnya untuk meneliti, hanya untuk meneliti V, teman-teman. Gila nggak? Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, jadi ini juga seperti matematikawan asal Cina yaitu Liu Hui menggunakan metodenya sendiri. Ia menemukan 5 digit desimal menjadi 314159. Nah, nilai 314159 ini sebenarnya lahir daripada matematikawan Cina, teman-teman. Nah, kan di sini jadi traveling lagi otak kita kan. Wah, ini kayak konsensus ini ya. Konsensus ini apa namanya, Pinetuk. Kan seperti itu. Jadi memang jangan ke situ dulu lah. Kita kan hanya memahami simbol daripada simbol pi. Karena nanti gini, bukan memaksakan untuk menjadi sebuah relevansi, tetapi ini hanya kita jadikan sebagai ajang gambaran saja bahwa tidak serta-merta sebuah proyek punya kelas artinya menggunakan simbol yang asal-asalan. Kemudian apa namanya, simbol itu sendiri tidak memiliki filosofi. Tentunya ada filosofi, tentunya ada makna daripada penggunaannya. Nah, ini yang kita telusuri. Apakah memang nanti nilai histori diterapkan pada realnya daripada proyek itu? Ini yang kita apa namanya, analisa ya, sekemampuan, artinya seperti itu ya. Nah, ini oke, kita lanjut. Namun perjalanan mencari nilai pi yang lebih akurat belum selesai, kata dia. Matematikawan Hindu Aryabhata ya, Brahmaputra, sampai matematikawan Arab yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi juga mencoba menghitung nilai pi, tapi hasil yang diperoleh masih kurang akurat gitu ya. Oke, nah di sini nih ada gambarnya teman-teman ya. Kita lengkap-lengkap aja nggak apa-apa ya. Ini juga ada nih Rudolf Pannskulen ya, yang lahir pada tahun 1540, adalah seorang matematikawan asal Jerman. Dia juga menjadi guru matematika di Leiden, Belanda. Atas penemuan desimal digital pi yang luar biasa itu, bertahun-tahun orang Jerman menyebut pi dengan nomor Ludolphin. Seperti itu. Nah, ini nih. Ketika ia wafat ya tahun 1610, pada ensiklopedion tertulis nilai pi itu tertulis 314159, sama dengan hasil matematikawan China ya. Dan ini belakangnya itu enggak putus ya, makanya matematikawan Amerika bilang dari ujung Amerika sampai ujung Amerika kalau dibentangkan angka ini enggak bakalan habis. Nah, ini aneh kan. Makanya dibilang matematika goib ini. Lambang goib artinya ya aneh, memang nggak habis ya. Mungkin secara perhitungan matematika detail kenapa kok bisa menghasilkan angka sepanjang ini ya, karena kita juga bukan ahli matematika, bukan matematikawan, namun kita coba sedikit saja ya, sedikit saja ada gambaran, setidaknya informasi ini, oh iya saya pernah baca, pernah dengar seperti ini gitu kan. Jadi nggak terlalu kudet banget gitu loh. Bahasa anak sekarang tuh apa sih, kudet ya. Oke lah ya, lanjutlah. Apa ini, penemuan simbol pi katanya. Nah, ini ada penemuan simbol pi juga ya. Tapi nggak efisien banget dong kalau matematikawan dan orang zaman dulu nulis pi dengan semua digit yang ada, apalagi ada kemungkinan digit desimalnya yang akan terus bertambah. Makanya William Jones mengenalkan penggunaan simbol yang merupakan huruf Yunani. Kemudian ada, oke ini nggak usah dinilai, nilai asli pi, nilai asli pi. Nah, nilai asli pi ini ditemukan bahkan belum lama dari masa kita, teman-teman. Ini di tahun 2019 ya, oleh ilmuwan komputer Google ya, bekerja di Google dia. Namanya Emma Haruka Iwao. Berhasil menemukan 32 triliun digit dengan akurat, pi dengan akurat. Tapi pada 29 Januari 2020 ya, berarti 2 tahun yang lalu, Timothy namanya. Ini pemecah rekor ya, Timothy ini pemecah rekor, dan sampai sekarang rekornya belum ada yang mengalahkan. Karena kenapa? Karena berhasil menemukan 50 triliun. Tadi kan 32 triliun ya. 50 triliun digit pi yang jauh lebih akurat. Wah, banyak banget ya, emang kurang kerjaan sih ya. Kurang kerjaan gitu angka. Oke lah. Intinya nah ini nih. Oke, kita lanjut. Udah iklan lagi. Bentar. Oke. Nah, ini
Ini nih yang jarang dijelaskan sebenarnya. 22/7 karena 22/7 itu kan bilangan rasional. Ya benar, rasional. Sedangkan yang sudah disampaikan di atas, pi itu bilangan irasional. Pi itu 3,14159 berapa, 366 terus gitu kan. Oke lah teman-teman ya, artinya kenapa saya informasiin ini, ya ini juga sumbernya banyak nih teman-teman. Kenapa saya informasiin ini, bahwa tidak serta-merta pi ini ya, pi ini asal cantumkan, asal pakai. Nah, ini histori sebetulnya. Lambang pi ini sebenarnya apa sih? Dari mana sih? Ada yang sebelumnya pernah saya lihat komentar-komentar teman-teman pionir ya. Pi itu katanya lambang dari dua orang karena ngelihat dari ini. Nah, karena ngelihat dari ini nih, jadi kayak orang bergandengan, ini palanya dua gitu kan, ada karena ini suami istri Nicholas sama Cheng Daofan katanya gitu kan, ada juga. Jadi ginilah uniknya ya, jadi memang apa namanya, saking antusiasnya ya, asal memuji daripada kebaikan dari project ini ya bisa kemana aja. Nah, namun sesuai fakta dan data memang ini lebih relevan, artinya lebih relevan jika ini ada kaitannya dengan, karena disebutnya ini kan pi network ya, jadi artinya ini memang pelambang pi. Nah, ini kebetulan memang ini entah ya, kalau di belakang kita kan nggak tahu. Ini Cheng Daofan sama Nicholas ini motivasinya menggunakan lambang pi ini apa, dan mungkin kenapa di sini kita bisa analogikan ya. Ada circle security di aplikasi itu. Circle itu apa sih? Circle itu kan bulatan, ya lingkaran. Lingkaran keamanan, circle security ya, dari mulai 20%, 40, 60, 80 sampai 100%. Ketika kita mengajak 5 orang ya referral, itu menjadi 100% security circle-nya. Ya, jadi artinya apa? Circle di sini ini juga modelnya bulat seperti ini kan. Jadi ada lingkaran keamanan. Sementara kalau dianalogikan ya anggaplah cocokologi, ya nggak masalah juga sih. Tapi memang saya kok arahnya travelingnya ke sana ya. Jadi bumi juga bulat ya. Jadi circle daripada bulatan pi network ini betul targetnya memang bukan serta-merta, bukan asal-asalan, tetapi tingkatnya global. Makanya banyak yang tidak mengakui adanya V, banyak yang mencemooh, bahkan ini dibilang pembodohan, hoak dan lain sebagainya. Ya biarkan saja, artinya kan seperti itu. Saya selalu bilang jauh-jauh hari ya sudah, biarkan saja. Nah, toh nanti kita buktikan, dan insya Allah memang mudah-mudahan akhir tahun ini sesuai gitu, sesuai daripada ucapan Nicholas, kita mainnet untuk Pi Network ini ya, open mainnet artinya seperti itu. Jadi banyak hal yang memang nilai daripada lambang Pi ini ya punya filosofinya luas dan banyak sekali, dan bersejarah lah intinya, bersejarah, punya makna yang dalam ya, karena memang berhubungan dengan negara kelahiran daripada Nicholas juga, Yunani, karena ini lambang daripada tulisan kuno Yunani katanya, seperti itu informasinya. Jadi apapun itu, ini hanya sekedar informasi bahwa dari logo ini kita bisa coba analisa sendiri ya, saya serahkan ke teman-teman. Ini kan hanya info dari saya, bukan sebuah arti yang sesungguhnya ya. Ini kan hanya kita coba iseng-iseng aja, iseng-iseng aja memahami daripada logo Pi Network. Dan memang ada RNB ini, renminbi ini, kemudian Tesla Pi juga. Nah, ini kan tidak serta-merta menggunakan logo ini kalau tidak punya filosofi ya, dan tujuannya apa, seperti itu teman-teman ya. Makanya silahkan kalau untuk mengartikan secara betul adanya ya, saya bukan pengelola atau bukan developer project ya, artinya kita hanya menebak-nebak saja. Mudah-mudahan nilainya memang positif sesuai daripada histori yang kita tahu. Kemudian seperti ini juga mata uang ya, rakyat Tiongkok, kenapa mereka memperjuangkan, artinya memang ini ada nilai filosofinya, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk Pi ini hanya informasi ya, informasi biasa lah teman-teman ya, jangan terlalu diiniin juga ya. Tapi
buat saya ini hal baru gitu loh. Buat saya hal baru karena jauh-jauh sebelumnya, sebelum ada Pi Network, mana ada motivasi saya untuk coba cari tahu logo ini aja kayak nggak pernah tahu gitu kan. Yang tahu ya pi matematika, segitu adanya, irasional irasional saja gitu. Tetapi ketika berhubungan dengan renminbi ya, kemudian historinya menarik juga, memang menarik juga. Jadi analisa pribadi kita aja masing-masing ya. Oke, mohon maaf teman-teman atas penjelasan saya yang ngasih seperti ini, belajar ya. Mudah-mudahan ini sharing, ini berbagi info bermanfaat ya. Besok rencana saya mau apa yang namanya obrolin ini teman-teman. Apa sih namanya? Yang web itu ya, yang web 1, web 2, web 3 ini kayaknya perlu dibahas karena memang ada teman-teman yang menurut saya pribadi ada miss sedikit ya, tapi tidak salah, tapi ada miss aja, ada perbedaan, mungkin barangkali nanti kita bisa sharing gitu loh. Nah, kalau saya salah kan bisa dibenerin gitu ya teman-teman ya. Tentang web 1, web 2 dan web 3 itu kayaknya menarik untuk kita bahas. Ya ini aja teman-teman untuk V ya, iseng-iseng kita coba analisa sumber-sumber yang teman-teman masih kurang jelas, silahkan dibaca. Tadi udah saya kasih informasi alamat websitenya mana aja, silahkan dibaca ya. Cuman ya di sana pusing teman-teman, matematika semua karena ini memang matematika ya. Oke, itu aja teman-teman, mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.